Halo semua, kami dari kelompok 2 ABT5B Malam hari ini akan membahas ekspor dan impor di Indonesia dari PT Royal Pacific Batamindo. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, mengandalkan transportasi laut untuk menghubungkan beberapa daerah. Nah, PT Royal Pacific Batamindo memanfaatkan posisi strategisnya untuk mengembangkan ekspor barang industri, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pengelolaan kapal dan infrastruktur pelabuhan yang baik sangat penting untuk kelancaran logistik dan pengangkutan di laut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi operasional kapal dalam kegiatan ekspor di PT Royal Pacific Batamindo? Yang kedua, bagaimana pengaruh infrastruktur pelabuhan terhadap kelancaran proses logistik dan pengangkutan barang oleh PT Royal Pacific Batamindo? Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi oleh PT Royal Pacific Batamindo dalam pengelolaan transportasi laut, khususnya dalam pengangkutan barang antar pulau? Yang keempat, bagaimana strategi PT Royal Pacific Batamindo untuk memanfaatkan posisi geografis Batam dalam meningkatkan kegiatan ekspor ke pasar internasional? Yang kelima, sejauh mana kontribusi kegiatan ekspor PT Royal Pacific Batamindo terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di Batam? Tujuan penelitiannya adalah, yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi operasional kapal dalam kegiatan ekspor di PT Royal Pacific Batamindo. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh infrastruktur pelabuhan terhadap kelancaran proses logistik dan pengangkutan barang oleh PT Royal Pacific Batamindo. Yang ketiga, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh PT Royal Pacific Batamindo dalam pengelolaan transportasi laut, khususnya dalam pengangkutan barang antar pulau. Yang keempat, menilai strategi yang diterapkan oleh PT Royal Pacific Batamindo untuk memanfaatkan posisi geografis Batam dalam meningkatkan kegiatan ekspor ke pasar internasional. Yang kelima, PT Royal Pacific Batamindo terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di Batam, menganalisis kontribusi kegiatan ekspor dari PT Royal Pacific Batamindo. Pada laporan ini, kami menggunakan metode kualitatif untuk membahas mengenai PT Royal Pacific Batamindo, di mana pada metode ini umumnya meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, narasi, wawancara dan observasi secara langsung, dan penulisan laporan. Pada hal ini, peneliti harus mampu merumuskan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi secara efektif. Dengan demikian, metode kualitatif akan sangat berguna untuk menyelesaikan dan menjelaskan hasil dari penelitian kami dalam laporan ini. Ketentuan umum dan persyaratan ekspor. Perorangan dan badan usaha yang ingin beroperasi secara legal harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk perorangan, syaratnya adalah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan dokumen lain yang ditentukan oleh peraturan. Sedangkan untuk perusahaan, lembaga, atau badan usaha, mereka harus memiliki fotokopi surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian terkait, tanda daftar perusahaan TDP, NPWP, serta dokumen yang lain diperlukan seperti izin dari Dinas Perindustrian dan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM. Barang yang dilarang ekspor dan impor. Yang pertama, bidang kehutanan, termasuk rotan, kayu, dan produk pertukangan lainnya. Yang kedua, ada bidang pertanian, ada karet, tanaman porang, dan kratom dalam semua bentuk. Yang ketiga, ada pupuk subsidi dan pertambangan, seperti biji tembaga dan nikel. Yang keempat, barang cagar budaya dan sisa logam. Barang cagar budaya termasuk barang antik berusia lebih dari 100 tahun dilarang ekspor. Definisi dan tujuan imbal dagang. Imbal dagang adalah kegiatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan negara lain yang diukur berdasarkan nilai transaksi kontrak pengadaan alat pertahanan dan keamanan sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2014. Dalam sistem ini, penjual atau eksportir diwajibkan untuk membeli barang dari mitra dagangnya, importir, sesuai kesepakatan mengenai jenis, volume, kualitas produk, waktu, dan cara pengiriman, serta cara pembayaran.
Imbal dagang melibatkan berbagai institusi, termasuk perbankan dan asuransi, dan dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kompleksitas pengaturannya, dengan tetap mengacu pada prinsip reciprocity. Tujuan imbal dagang mencakup penghematan devisa dan akses ke pasar baru. Manfaatnya antara lain adalah untuk menghemat devisa dan pengadaan pemerintah, membuka peluang pasar baru bagi barang dan jasa, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Untuk perjanjian imbal dagang, yang pertama ada Umbrella Counter Trade Agreement. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara negara berdaulat dan melibatkan pelaksanaan oleh sektor swasta atau pemerintah. Contohnya termasuk clearing agreements. Kesepakatan antara pemerintah untuk menukar produk dalam periode tertentu di mana pembayaran dilakukan melalui rekening clearing di bank internasional. Yang kedua ada Trade Protocol, perjanjian yang mengatur imbalan perdagangan termasuk isi, tujuan, dan kondisi. Yang kedua ada Anticipatory Counter Trade. Dalam jenis ini, perusahaan membeli barang atau jasa dengan jaminan bahwa mereka akan dapat memasok barang atau jasa kepada pihak tersebut di masa depan, memberikan mereka leverage untuk transaksi selanjutnya. Yang ketiga ada performance requirements. Negara menetapkan syarat bagi investor asing untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang bertujuan meningkatkan ekspor negara tersebut. Keempat ada collection through export transaction. Perusahaan membeli barang lokal dan menjualnya ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang yang dapat diperdagangkan, sehingga menciptakan tagihan hard currency. Selanjutnya ada Entitlement Program, mekanisme yang memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu untuk memperoleh lisensi impor jika mereka dapat melakukan ekspor dengan nilai yang setara. Yang terakhir ada Build Operate Transfers atau BOT. Pemasok luar negeri membangun dan mengoperasikan proyek dengan imbalan keuntungan dari operasi tersebut, sehingga proyek diserahkan kepada perusahaan lokal. Saat ini kita akan membahas PT Royal Pacific Batamindo. Yang pertama, profil perusahaannya. PT Royal Pacific Batamindo memiliki sejarah yang dimulai dari perusahaan maritim Belanda NISMEH yang diatur oleh PP nomor 45 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan maritim pada 28 September 1959. Pada 17 April 1961, perusahaan ini dinasionalisasi dan digabung ke dalam perusahaan negara berdasarkan PP nomor 110 tahun 1961. Perusahaan ini resmi didirikan dengan akta notaris oleh Sulaiman Adrisismita pada tahun 1972 dan pengesahan tersebut tercatat dalam Berita Negara nomor 8 pada tahun 1973. PT Royal Pacific Batamindo berlokasi di Ruko Grand Orchid, Blok A1 nomor 8, Pulau Batam di Indonesia. Sebagai penyedia jasa keagenan kapal atau shipping agency, PT Royal Pacific Batamindo juga memiliki perusahaan pendukung untuk meningkatkan pelayanan, yaitu PT Cakra Samudra Abadi, beroperasi di bidang jasa kepabeanan, serta dokumen ekspor dan impor. Yang kedua ada Victory Pacific Berjaya, menyediakan jasa bongkar muat. Dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan tersebut, PT Royal Pacific Batamindo dapat memberikan layanan keagenan kapal yang efisien dan komprehensif. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan keagenan kapal terkemuka dalam skala nasional maupun internasional. Misinya adalah melakukan kegiatan usaha yang berpotensi pada aspek pelayanan yang prima dan mengutamakan kepuasan secara optimal. Struktur perusahaan. Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Ini penting untuk membagi tugas dan mencapai tujuan secara efektif. Rencana perusahaan. PT Royal Pacific Batamindo ingin mewujudkan visi mereka, yaitu menjadi perusahaan keagenan kapal terkemuka dalam skala nasional maupun internasional, di mana ini dapat membantu seluruh eksportir dan importir yang ada di Indonesia dengan cara meningkatkan armada perusahaan seperti kapal, kontainer, dan alat-alat yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut hasil wawancara dari PT Royal Pacific Batamindo. Yang pertama, profil perusahaan dan sejarah. Sejarah singkatnya, PT Royal Pacific Batamindo memiliki sejarah panjang sejak 1959. Awalnya sebagai perusahaan maritim Belanda, perusahaan ini telah mengalami berbagai transformasi dan saat ini fokus pada kegiatan keagenan kapal
dan jasa ekspor-impor. Visi dan misi. Perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan keagenan kapal terkemuka dan misi memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Fokus bisnisnya, PT Royal Pacific Batamindo fokus pada kedua aktivitas ekspor dan impor, menunjukkan komitmennya dalam melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Hasil wawancara selanjutnya adalah struktur organisasi dan tim. Struktur organisasi, perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan direktur sebagai pemimpin tertinggi. Tim-tim yang terlibat kegiatan ekspor dan impor antara lain adalah tim ekspor, tim impor, tim PTJK, agen, dan tim lapangan. Untuk pembagian tugasnya, tiap tim memiliki peran yang spesifik, mulai dari mengurus dokumen, pabeanan, hingga pengiriman barang. Hasil wawancara selanjutnya adalah strategi dan positioning. Keunggulan kompetitif. Perusahaan mengandalkan armada transportasi sendiri sebagai keunggulan kompetitif. Kemudian, fokus utamanya, perusahaan lebih menekankan pada kualitas pelayanan daripada harga. Yang ketiga, strategi global. Perusahaan sedang dalam tahap ekspansi di pasar global dan mengutamakan kualitas pelayanan untuk bersaing. Hasil wawancara mengenai produk dan layanan. Produk utamanya adalah perusahaan fokus pada produk elektronik. Kemudian untuk penyesuaian pasarnya, perusahaan secara aktif menyesuaikan strategi seiring perubahan permintaan pasar. Yang ketiga ada standar dan kualitas. Perusahaan memastikan produk yang diimpor atau ekspor memenuhi standar kualitas di negara tujuan. Hasil wawancara mengenai tantangan dan peluang. Tantangan utama dari PT Royal Pacific Batamindo adalah regulasi yang berbeda di setiap negara, perubahan tarif, fluktuasi nilai tukar menjadi tantangan utama. Kemudian ada peluang bisnis. Perusahaan melihat peluang besar dalam pertumbuhan pasar global, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil wawancara mengenai studi kasus. Masalah umum. Perusahaan sering menghadapi masalah terkait kepabeanan dan koordinasi dengan pelanggan. Kemudian yang kedua ada penanganan masalah.